teman-teman, di video kali ini aku dan Bapak Ali atau Bapak Hasan ini akan membahas tentang New normal. new normal. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi yuk kita mulai bahasan tentang new normal. Jadi apa sih sebenarnya new normal itu? Apa yuk? Gimana? Menurut Menurut kamu kamu dulu. gimana? Menurut kamu dulu. Ya gimana? Menurut kamu apa? Kan aku mau mendahulukan. Prolog dulu. Gimana? New normal gimana sih? Maksudnya? Kan? Bingung Ya udah kan? prolog dulu. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa Indonesia masih dalam masa pandemi. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini masih diperpanjang gitu ya. Panjang. Sehingga menyebabkan beberapa kepala keluarga atau beberapa keluarga bahkan kesulitan gitu ya ekonominya. Kemudian yang bekerja juga mungkin kesulitan. Jadi mungkin oleh sebab itu pemerintah memberikan sebuah arahan baru, yaitu yang bernama new normal. New normal. Jadi apa itu new normal? New normal itu sesuatu yang baru. Kebaruan yang normal. Kebaruan yang normal. New normal. Kebaruan yang normal. Pasti. Jadi sesuatu yang memang biasa-biasa saja, akan tetapi ada hal-hal yang baru untuk melindungi masyarakat seperti itu. Untuk melindungi masyarakat. Ultraman. Iya. Ultraman ribut. Apa sih jadi gimana new normal? Tadi yang jelasin normal yang baru. Normal yang baru. Kehidupan yang normal, akan tetapi itu untuk melindungi masyarakat. Ketika keluar rumah harus pakai masker. Yang biasanya normalnya tanpa masker. Karena kehadirannya COVID ini, ya maka untuk melindungi masyarakat tentunya harus menggunakan masker. Salah satu APD untuk keluar rumah. Selain itu, lanjutin. Selain itu, sesuatu yang memang dalam ruangan ya, dalam ruangan yang biasanya ya tanpa batas lah. New normalnya adalah dibatasin gitu. Misalkan satu ruangan cukup untuk 50 orang. Nah, sekarang cukup 25. Jadi new normal itu kebiasaan baru gitu ya. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan. Betul. Sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Betul. Terus gimana kalau misalnya kerja new normal juga kan? Harus. Gimana rasanya kerja saat new normal? Kemarin saat WFH udah, saat PSBB udah, sekarang saat new normal gimana rasanya kerja? Rasanya kerja kayak tetap sih tidak seperti normal yang sebelumnya. Kerja saat new normal itu seperti kita dihantui. Dihantui apa? Dihantui apa? Dihantui corona gitu. Jadi kan Ah. corona itu tidak berbentuk kayak hantu. Berbentuk dia virus, cuman kita aja nggak bisa lihat pakai mata telanjang. Iya. Terus Jadi ya untuk mengamankannya kita menggunakan masker full dari start rumah sampai pulang lagi ke rumah pakai masker. Itu. tapi ganti-ganti kan maskernya? Gantilah. Nggak cuci setrika. Enggak sih. Tapi yang masker kain pakai cuci setrika. Alhamdulillah, lumayan ya, Walaupun hemat. di kantor sudah disediakan Masker yang medis ya. masker yang medis. Setiap masuk kantor itu cuci tangan, pakai sabun, cuci kaki. Cuci kaki juga. Cuci kaki juga di Masuk kantor. masuk kantor, lalu di kantor ada tempat tidur. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Iya, di kantor sudah disediakan hand Tapi sanitizer. nggak nyambung sama tempat tidur.
Ya itu umpamanya aja, artinya kantor memfasilitasin itu. Iya, memfasilitasin, bukan memfasilitasi, mewajibkan seluruh pekerja itu tidur, enggak, kerja harus. Memfasilitasi apa? Cuci tangan, tempat cuci tangan, Cuci kaki, cuci tangan, hand sanitizer, hand sanitizer. masker. Terus kalau kerja kan biasanya deketan mejanya, ini gimana? ya dipisah. Jadi bukan dipisah sih, tetap dalam satu ruangan, akan tetapi di jeda 2 meter meja. 2 antar meter? meja. 2 meter gede banget. Ya. Jauh banget tuh 2 meter loh. 2 meter, kira-kira 2 meter. Itu biar kalau ngomong itu itu virus apa? Itu nggak nyebrang gitu. Dropletnya ya. Dropletnya nggak nyebrang. Oke, bisa. Mm-mm. Mas kerja pakai masker nggak? Apa dilepas? Tetap pakai masker. Oh, pakai juga? Jadi kita juga kalau meeting, ini saat kondisi meeting ya, diutamakan menggunakan media daring. Oh, masih? Masih tetap. Jadi walaupun satu ini nih ruangan, bukan ngomong langsung, tapi kita setel laptop masing-masing, kita ngomong depan laptop masing-masing. Pakai Zoom gitu. Pakai Zoom. Oh, Gitu. menghindari perkumpulan ya. Menghindari perkumpulan, kejahatan dan sebagainya. Bang Napi itu. Nah, terus kan pemerintah ini sebenarnya bikin new normal supaya perekonomian tetap jalan kayaknya ya. Betul. Supaya para pekerja nggak banyak lagi yang di PHK, terus ya kantor masuk lagi seperti biasanya. Cuman pada kenyataannya akhirnya jalan-jalan rame lagi, mal-mal dibuka rame lagi dan Iya. segala macamnya. Ini gimana sih jadi new normal? Ya tetap ramai sih, alhamdulillahnya. Ya tetap sih, memang Tapi harusnya kayak gitu apa enggak? Enggak kan? seharusnya memang enggak. Saya pernah lihat video ya. Videonya itu unik sih. Jadi di suatu ruangan, ruangan prasmanan itu video yang bikin orang Jepang kalau nggak salah. Di salah satu anggota di salah satu ruangan itu dikasih cairan yang kalau di sinar ultraviolet ini nyala gitu. Dikasih Di sebuah mana nih cairannya? di tangannya. Lalu di situ diletakkan meja makan besar, makanan tertumpuk, tinggal ambil sendiri. Tadi. Jadi ada cairan buat itu. Ya aja. Ini kan Cairannya? prasmanan, jadi makan, terus itu kan menggunakan alat makan yang memang sudah disediakan. Akhirnya singkat cerita, sudah meja bareng, sudah makan bareng. Setelah menggunakan ultraviolet, seluruh isi ruangan itu kena cairan itu, kena tangannya, kena mulutnya, gitu. Artinya penularan itu sangat cepat sih kalau misalkan diumpamakan dengan COVID. Barang. 1 minute 37 seconds later. Jadi, terus Jadi, ini analogi aja sih ketika satu ruangan dan memang menggunakan alat yang bersamaan. Jadi itu menjadi riskan penularannya. Itu semakin banyak alat peralatan yang memang digunakan bersama-sama, maka semakin cepat penularannya. Itu analoginya. Terus jadi gimana sama yang orang-orang pada berbondong-bondong lagi ke mall, ke tempat wisata? Udah Iya. pada buka loh tempat wisata dan lain sebagainya juga. Keren, tetapi miris. Walaupun pencegahannya semakin ketat, akan tetapi ketika kita tidak ada respect terhadap penyakit ini, ya mubazir aja gitu. Dan perlu diingatkan juga untuk kita sendiri dan yang lain, tetap prosedural protokoler pencegahan COVID itu harus ditaati. Di antaranya bawa hand sanitizer apapun mereknya di kantong, dibawa kemana-mana pertama.
kedua tisu untuk ngelap dan sebagainya ya, tisu basah, tisu kering, terus jangan lupa menggunakan masker gitu kemanapun pergi gitu. Terus Jadi sebenarnya mau jalan-jalan ini udah boleh apa belum? saya sih lebih menganjurkan untuk kalau nggak penting-penting amat nggak usah jalan lah keluar, kalau nggak penting-penting amat ya. Tapi kalau udah kebosen banget gitu, nggak lah jalan, yuk besok yuk. Jadi memang baiknya ditahan dulu ya keinginan buat jalan-jalan atau keinginan buat ke mall kemana ke mall atau kemana. Kita nggak ke mall aja masih hidup ya. Berapa bulan kita nggak ke mall? 3 bulan lebih, mau 4 bulan. Biasanya kita ke mall apa sih? Tahu ya, pernah nggak sih? So-soan ke mall. Itu juga ke pasar. Di pasar ke Kang Boy. Ini aja belanja sayur nanti tip. Udah berapa lama ini nitip ke tetangga? Masyarakat itu udah ini ya, mungkin udah bosen sehingga enggak. Masyarakat itu sudah bosan, Mas. Pemerintah pun menyadari efek dari karantina PSBB. Ketika PSBB akan diperlama, maka keberlanjutan perekonomian itu akan memburuk seperti itu. Tapi kan nyawa lebih penting daripada ekonomi. Betul sih, cuman saling berkaitan. Sesuatu kayak mata logam lah, tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Jadi, masyarakat butuh makan, tetapi orang bernyawa itu pun perlu ada kiruan keberlangsungan dengan ekonominya berjalan seperti itu. Makanya pemerintah memberikan alternatif adalah new normal seperti itu. Jadi kenapa pemerintah memberlakukan new normal ya, karena itu ya tadi ya, perekonomian yang makin gak stabil. Kemarin sempat kita lihat dolar yang naik terus ya, Sama 17.000 apa ya? Apa 16.000? 15 apa? Enggak, 16.000 tembus kok. 16 ya, 16 ribuan lebih. Sampai dolar naik terus, wah pada anjlok ya barang-barang. Khawatirnya memang dikhawatirkan ya amit-amit jangan sampai kayak krisis 98 dulu ya. Banyak penjarahan dan lain-lain. Kita juga harus mengapresiasi apa yang sudah pemerintah lakukan gitu ya. Tapi tetap kita masyarakat yang mungkin sudah lebih paham, ya udah kita rem dulu, kita apa ya, tahan-tahanin dulu lah sebentar lagi. Mungkin sampai Desember nanti lah. Bahkan anak-anak sekolah juga di stop gitu ya sekolahnya sampai Desember. Nah ya, tapi ya tetap di sabar-sabarin aja, minimal sampai nanti akhir Desember lah. Insya Allah kalau kita semua sama-sama sabar, sama-sama mau taat gitu ya. Kalaupun mau keluar ya boleh, cuman ya tetap patuhi protokol kesehatan gitu nggak sih? Dan gak usah keluar untuk sesuatu yang nggak penting, terus gak usah berdesak-desakan gitu. Nah terus ini sebenarnya salah satu kecemasan aku sih, kegelisahan aku, kayak orang tua udah boleh nih kerja dari kantor, udah boleh keluar rumah kan ya. Cuman ya resiko penularannya sama gitu. Misalkan orang tua keluar rumah, tapi anak-anak sama istrinya di dalam, di rumah. Resiko penularannya sama, mau ayahnya yang kerja atau anak-anak yang keluar tuh sama-sama punya risiko yang sama untuk tertular virus ini, ya nggak sih? Iya. Terus gimana kira-kira cara penanggulangannya? Menurut kamu, coba. Nanti menurut aku ngomong lagi, kamu dulu. Nggak ada jawabannya di sini, gak usah nyontek. Jawabannya sama sih, tetap jaga kesehatan, jaga prosedural, biar biar keluarga di rumah juga merasa aman seperti itu. Walaupun keluar sebentar, beli gorengan ke depan rumah, tetap pakai masker. Sesampainya rumah, seluruh yang melekat pada saat di luar tadi, misal jaket, masker, helm, itu harus diletakkan di depan rumah, di luar. Kayak kita ya, itu udah disediakan tempat jaket khusus untuk saya gitu. Habis dari kantor, habis dari luar, kita ya memang naruh jaket di situ. Terus maksud aku baiknya tuh gini loh, kalau yang WFO udah dari rumah berangkat ke kantor terus langsung pulang gitu. Maksudnya dari kantor tuh gak usah mampir-mampir lagi. Kamu mampir-mampir gak sih? Mampir. Kemana? Beli gorengan. Kadang istri ya nitip. Bukan itu maksudnya, kayak rapat gitu-gitu, misalnya ke Gunung Sate atau kemana gitu enggak? Enggak, udah jarang. Jarang, tapi pernah kan? Tetap pernah keluar kan dari kantor? Iya, pernah keluar. Memang urusan dinas juga sih.
Tapi tetap ini kan habis itu cuci tangan dulu Cuci apa tangan. segala macam. Bahkan kemarin sholat Jumat kan, kemarin Jumat, sholat Jumat di Pusdai, saya dimarahin sama satgas kantor. Serius? Iya, nggak boleh keluar. Kamu sendirian emang? Beberapa temen sih. Gara-gara di dekat kantor nggak ada di Iya, nggak Pusdai. ada. Keluar. Tapi pernah lihat kemarin ini dijarakin gitu kan? Jarak di Pusdai memang udah jarak sih. Tambah lagi sebelum masuk ke Pusdai disuruh cuci tangan sama dicek suhunya. Sama ada petugas di depan pintu itu pakai semprotan hand sanitizer dan Semprotan disinfektan. ya. Hand sanitizer. Semprotan apa sih buat tangan? Jangan. Oh, kirain buat cuci. Enggak. Oh gitu, lumayan ya berarti. Berarti soal Jumat gitu udah boleh ya? Udah boleh. Gitu. Dari bukan lalu kali ya? Kemarin. Kayaknya soalnya baru kali pertama sih kemarin sholat Jumat. Itu Akhirnya. nyari-nyari ketemunya di Pusdai. Setelah rupa rasanya ngantuk saat khutbah. Iya. Kok kamu tahu sih? Aduh, aku baca komen kamu. Tapi sebuah ini loh, kalau pas khutbah itu terus kita itu nggak ngantuk, nggak tidur tuh kayak rasa bangga gitu, nggak tidur. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa ngelewatin khutbah juga tanpa tidur. Mungkin lagi seru bahasannya. Enggak sih, nggak seru-seru Oh amat. enggak. Terus kenapa tuh nggak tidur? Cuman seneng aja habis khutbah selesai gitu, habis doa amin amin amin. Biasanya kita bangun tuh kalau pas doa langsung posisinya gini, amin. Serius. Kamu jujur banget sih, Masya Allah. Ih, lalu jujur. Tapi ada itu yang sama jarang. kayak Bapak Ali. Ada yang sama kayak Bapak Ali, suka tidur pas khutbah. Nggak bener, nggak usah ditiru nih. Bukan suka tidur ya, itu kayak nggak sengaja, tapi itu udah kebiasaan. Itu namanya suka, hobi. Tapi itu nggak ini, kayak nggak disengaja, secara otomatis. Ya namanya tidur. Bukan diniatkan dari awal berangkat ke masjid ya, saya mau tidur di masjid pada saat khutbah. Enggak. Ya masa niatnya gitu? Ya kan Masalahnya enggak. ini siang-siang. Masjid kan sepoi-sepoi. Dengerin orang ngomong. Parah lu. Tapi itu nggak disengajain ya. Tolong catat. Udah lanjut ya. Sekarang yang kamu tadi sempat ngomongin di awal. Gimana caranya mengatasi kebosanan? Gimana caranya mengatasi kebosanan saat di rumah aja? Ketika kita tetap harus di rumah aja, ngapain aja nih biar kita nggak bosan? Gimana nggak bosan? Satu, ciptakan konflik. Kita konflik? Iya. Gimana maksudnya? Kalau damai-damai aja tuh membosankan, diem. Ya, ciptakan konflik, ngisengin istri, ngisengin anak, buat istri kesel. Itu Oh, ternyata Gitu ya. kamu sama ini menghalau kebosanan. itu salah satu Astagfirullah. trik. Gitu. Terus? Ya jadi ribut, ntar kalau istri yang marah gimana? Apanya? Kalau istri yang marah? Ya bilang aja ini salah satu trik biar nggak bosan. Ngeprank. Astagfirullahaladzim. Udah, terus apa lagi? Enggak, jangan ikuti. Terus apa lagi? Terus ya coba membuat kreativitas lah. Gitu. Emang kau pernah buat kreativitas? Pernah Apa? bikin istri kesel. Di? Itu kreatif. Maksudnya? Jadi tema keselnya istri juga diganti. Misalkan kesel naruh barang sembarangan, gantilah besokannya apa. Gitu. Kenapa ya laki-laki suka gitu ya, kalau nggak naruh barang berantakan, ngambil baju di paling bawah atau di tengah-tengah, tapi terus yang lainnya wah ambiar gitu. Itu kan sama. Ya udah, selain bikin kesel istri apa? Bikin kesel anak. Sampai dibikin nangis gitu ya. Nangis gitu. Jadi kalau anak Nanti trauma dia. anak nangis itu kan sebuah kehebohan gitu. Diam.
Nggak deh. Ya ciptakan kebahagiaan sih tentunya. Biasanya habis dari konflik itu akan tercipta sebuah role model yang memang oh ini toh cara biar nggak bosen gitu. Ajakin mainan anak-anaknya. Main-main. Ya mainan apa aja yang ada di rumah lah ya. Main yang ada lah, main kreasen, Main kuda-kudaan juga main boleh lah ya. kuda-kudaan. Baca buku. Baca buku, main keluar itu, puter-puter, Sama jangan lupa olahraga. betul. Minimal di rumah lah ya. Iya, Meregangkan kaki, meregangkan tangan biar nggak kaku-kaku amat ini badan. betul. Sama ini olahraga saya itu paling suka itu pingpong. Alhamdulillah tetangga ada yang pingpong. Tapi udah lama nggak pingpong lagi. Karena saya sibuk sih. Dia males banget dong gara-gara kamu doang pingpongnya. Nggak deh. Ini emang ada pingpong jadi saya juga suka sih. Mau hobinya pingpong. Nah teman-teman kalau misalnya punya hobi apa ya coba ditekunin lagi lah ya. Misalnya kalau hari-hari biasanya kerja ya Sabtu minggunya pingpong atau Sabtu minggunya cari hobi yang lain. Iya benar. Dan untuk pesan para istri nih, kalau suami punya hobi itu didukung, jangan dicegah-cegah gitu. Aku dukung kan? Dukung. Alhamdulillah. Ini sih untuk istri yang lain gitu. Aku cukup satu istriku. bukan Istri yang lain maksudnya? Nah, cukup satu maksudnya. Ini Istri-istri yang lain gitu. istri para bapak-bapak di luar sana. Iya gitu maksudnya. Itu. Buat para ibu-ibu yang suaminya punya hobi olahraga, badminton atau pingpong atau basket, apalah segala macam itu didukung. Betul. Tapi- Jangan diriwehin gitu. Jadi kalau ada suami-suaminya tuh suka hobi apa ya didukung, jangan ditahan-tahan gitu. Karena kita kalau misalkan istri-istri punya hobi juga nggak enak kan dihalang-halangin. Misalkan hobi aku nonton drakor. Coba kalau misalkan aku tuh ngebayangin kalau misalkan aku ngehalang-halangin hobinya dia tuh, duh ngebayangin nanti film-film gue dihapusin gimana coba. Tuh, jadi kita saling mengerti gitu lah ya. Kita punya hobi, suami punya hobi ya saling mendukung. Begitu? Gimana dengan kehidupan sosial? Sama tetangga misalnya ya, atau sama siapapun itu biasanya kalau misalkan ada acara kumpul-kumpul makan bareng apa gitu mungkin sekarang udah nggak ada ya. Bukan nggak ada, masih ada, namun terbatas. Orang-orangnya dibatasi. Orang-orang dibatasin, orang-orangnya dipikirkan siapa aja yang resikonya kecil untuk menularkan. Gitu. Ini tetap ada. Tapi memang baiknya pakai Terbatas handphone. gitu. Kita aja berapa lama ya kita nggak makan di luar ya? Makan dulu. Ini kan kehidupan sosial. Emang kehidupan sosial makan di luar? Iya. Main ke rumah tetangga, main ke rumah saudara itu udah lama banget ya Betul. sekitar. Jadi tren kehidupan 4 bulanan. sosial itu akan menjadi tren ini ya, tren internet. Silaturahim by internet, Benar. by phone gitu, by video call. Walaupun kita memang jarang banget ya kita tiba-tiba video call, tapi itu memang hal yang memang perlu dibiasakan untuk saat ini dan ke depan. Karena ya lagi-lagi barangkali nih dianggap kurang bersosialisasi ya gunakanlah alat yang ada. Toh silaturahim nggak sebatas hanya ketemu gitu, tapi bisa lewat media. Yang penting berkabar gitu lah ya. Kabar. Betul. Kalau emang nggak bisa ya nggak usah dipaksain untuk ada pertemuan gitu loh, meminimalisir resiko banget lah ya. Betul. Kemudian terus kira-kira bisnis apa sih yang cocok di era kayak gini tuh? Kira-kira kamu apa? Kalau aku jualan online, Tok apapun itu. online terus. Iya. Jenisnya apa? Ya bisa buku, aku jualannya buku, bisa makanan yang siap saji kayak gitu-gitu. Kayaknya lebih banyak dicari ya. Memang tren ke depan itu bisnis yang akan membumi itu bisnis yang higienis, apapun itu jenis bisnisnya, baik layanan servis maupun berupa niaga barang dagangan gitu, berupa barang itu memang
harapannya seluruhnya higienis dari proses awal sampai akhir. Jadi kalau teman-teman punya usaha, coba di grade bagaimana didokumentasikan produksinya itu higienis gitu, menggambarkan produksinya higienis dari proses awal sampai akhir gitu. Ini digambarkan dengan pakai face shield, face shield kaca, terus pakai masker, pakai sarung tangan pada saat produksi. Ini digambarkan seperti itu bakal menjadi poin yang lebih untuk bisnis ke depan, baik itu produksi barang maupun pelayanan gitu. Kalau pelayanan berarti ketika ada pertemuan, ada garda terdepan menggunakan masker dan sebagainya untuk pengamanan gitu. Ataupun servisnya adalah ketika datang ke rumah ya menggunakan APD yang lengkap gitu. Jadi jualannya, jadi bisnisnya apa aja? Bisnisnya bentuknya ya? Kesimpulannya. Bentuk bisnisnya bisa makanan sih, karena memang sekarang ini jarang ada warung yang buka, masih Benar-benar. pada takut-takut, sebenarnya masih pada takut-takut buka. Tapi udah banyak kok. Iya, jarang makanya, tetapi masih udah ada yang buka. Jadi makanan pun biasanya di warung itu bisa dilayani ataupun pakai prasmanan ya konsepnya. Tapi saat ini kedepannya adalah bisnis makanan menggunakan makanan yang siap saja aja. Jadi tinggal cemplung masak, makan gitu. Bumbunya sudah diracik sedemikian rupa, peralatannya sudah disajikan, bukan peralatan, berupa bahannya sudah disediakan dalam satu wadah. Konsumen tinggal ceplungin, angetin aja, panasin, tinggal makan deh. Itu jadi ke depan akan seperti itu bisnisnya. Walaupun jasa servis sudah saya sampaikan, sampai rumah konsumen harus bersih dan sebagainya menggunakan APD lengkap gitu. Itu menjadi penjamin konsumen bahwa pelayanan itu terbaik dengan sikap para ini ya, penyedia layanan gitu. Sikapnya menggunakan, bukan sikap ya, APD lah, menggunakan APD, intinya itu. Mungkin bisa juga kalau misalkan yang biasanya punya warung makan atau punya restoran bisa coba-coba kayak frozen food gitu-gitu. Betul, ya, frozen food atau apapun, kue-kue, walaupun memang makanan. boleh lah dibuka makan di tempat dine in biasanya kan. Tetapi jarak meja antara jarak meja dan kursi itu dijarakin gitu, atau boleh makan di tempat asalkan satu keluarga gitu, boleh. Oh iya, benar-benar. Gitu. Atau dijarakin, kasih jarak. Dijarakin. Ya, teman aku juga sih udah buka akhirnya, tapi dikasih jarak. Sejarah harus Daripada, sekarang mungkin daripada ke depan, digerebek cenah. iya, sekarang ke depan bisnis misalkan makan di tempat memang harus ada tempat eksklusif sendiri. Habis makan langsung dilap disinfektan dan sebagainya. Disinfektan. Iya, disinfektan habis makan, sebelum makan gitu. Mejanya ya, meja kursi, alat makan. Jadi benar-benar new normal banget ya. Betul. Biasanya abis makan, mau makan cuma tinggal di kobok gitu. Sekarang yang mau tambahin sabun 20 detik gitu minimal ya, Betul. kayak hand sanitizer dan lain-lain. Jadi kemarin-kemarin itu sempat baca-baca di Twitter gitu. Twitter atau mana ya, lupa. Twitter sih kayaknya. Jadi ada seorang dokter yang bikin tulisan, dia bilang intinya ya, ini tulisan panjang banget, aku cuma nangkap intinya. Kita tuh nggak ada new normal sebenarnya. Terus Yang ada ya normal aja, biasa aja. normal. New normal ini berarti bukan sesuatu yang normal gitu. Harusnya kita nggak berbangga-bangga dengan new normal. Harusnya kita nggak malah berleha-leha, kita nggak bergampang-gampang dengan si new normal ini gitu. Harusnya kita sabar dulu. Jadi kata beliau, sabar dulu, tahan dulu sampai nanti minimal bulan Desember, dan kita akan menyongsong Januari 2021 dengan semangat yang baru. Terus kita bilang, mana corona? Nggak ada gitu. Jangan sampai sekarang kita tahu bahwa jumlah kasusnya terus meningkat, terus apa gunanya new normal gitu loh, kayak gitu. Jadi beliau lebih menekankan jangan berpaku pada new normal bahwa ya udah semua boleh lagi gitu. Baiknya memang ya udah kita tunggu sampai benar-benar normal aja nanti, sampai kurvanya itu benar-benar udah melandai gitu. Kita juga harus empati sedikit lah ya sama para tenaga kesehatan yang
udah kerja mati-matian gitu di rumah sakit untuk Iya sih. menolong pasien. Jadi punya cerita yang tenaga kesehatan. Apa? Sahabatku itu kan seorang dokter. Mm-mm. Dia memang khusus ini ya, menangani pasien COVID. Yang dokter itu Iya, Adit. beliau dokter Adit. Memang beliau itu luar biasa lah. Keahliannya memang beliau pinter, jadi memang bagaimana treatment mencegahnya dan sebagainya dia paham. Sampai suatu ketika keluarganya itu anak dan istri demam berdarah, sampai dia apa ya, mengasumsikan ini bagian dari COVID gitu. Ya, sampai dia Mengasumsikan anak sama istrinya kena corona. Terus? gitu. Jadi anak istrinya udah sembuh, gantian deh Dia sakit juga? sakit juga, demam berdarah juga, Oh. sampai dicek ini rapid test, khawatirnya bawaan dari COVID. Anak Dan sama istrinya waktu itu sempat di rapid test juga nggak sih? rapid test Negatif. non reaktif. Jadi sekarang beliaunya sendiri yang kena rapid test kena DBD. demam berdarah. DBD juga termasuk virus yang mematikan sih ya. Jadi jangan sampai, ini juga jadi ingat, jadi jangan sampai kita terlalu fokus sama corona, jadi lupa nih ada virus lain yang udah mematikan dari zaman dulu kan ya, DBD tuh. Jangan sampai kita anak demam misalnya, udah beberapa hari kita ngiranya dia corona misalnya, di rapid, di swab, di segala macam, tapi kita lupa ada virus lain yang mengintai gitu. Emang DBD virus ya? Virus lah, virus apa? Bukan dari nyamuk, Ya virus. bukan penyakit. Kan ini virus. Kan ada dua penyakit, virus dari virus atau dari bakteri. Kalau DBD itu dari virus yang dibawa sama nyamuk, jadi bisa tertular karena ya namanya virus. Aku ingat banget kalau kata dokter Koko yang di Twitter itu loh, Iya. ya beliau tetap ngingetin yang nggak apa-apa mau menyongsong maksudnya mau menjalani new normal seperti biasa juga nggak apa-apa, yang penting tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap asupan gizinya tuh beliau kasih kayak ya minimal makan telur rebus sehari, makan vitamin, makan buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu-gitu, jangan sampai lupa gitu. Jangan makan yang frozen terus, jangan makan yang Ya Jangan yang alhamdulillah sih terus benar. Dengan seperti itu new normal yang bikin waspada juga sebetulnya new normal. Kata-kata new itu sesuatu yang baru memang, tetapi ya baru ini ya harus kita waspadai juga, harus kita jaga, masing-masing jaga kesehatan. Walaupun ini normal, tetap jaga kesehatan lah. Jadi inti pesannya adalah tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan saat keluar maupun kembali lagi di dalam rumah. Itu tetap jaga protein, vitamin ya untuk imunitas sayuran, kita. buah, segala macam lah. Dan alhamdulillah nih, di kondisi saat ini kantorku itu ini memberikan suplemen kepada pegawainya Tiap hari. setiap hari, Oh alhamdulillah. iya. Jus, buah itu tersuplai dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih. Ya alhamdulillah, berarti didukung gitu ya sama kantor. Betul, sangat mendukung dan memang sangat concern urusan begitu. Jadi kan karyawan adalah aset terbaik, Iya benar. aset berharga, sangat berharga. Maka perusahaan pun sangat menjaga asetnya dengan memberikan pelayanan terbaik, memberikan benefit terbaik berupa suplemen vitamin. Masya Allah, luar biasa. Makasih ya. Alhamdulillah. Jadi udah nggak kopi-kopian lagi kan? Kadang-kadang sih ada kopi-kopian. Kopinya rasa buah. Enggak, rasa aroma. Aroma apa? Terapi, aromaterapi. Ini bukan minum kopi. Bukan minum kopi. Aromaterapi yang tahu kan, yang ada lampunya. Tahu. Itu terus ada isi airnya. Itu ditetesin aromaterapi kopi. Astagfirullahaladzim. Biar melek gitu. Aromaterapi kopi. Ya, kayak teriak-teriak guys. Oh iya. Kalau di rumah sih gimana new normalnya? Kan selama aku di kantor, kamu gimana? Saat new normal.
Gimana maksudnya gimana? Ya kan biasanya keluar gitu kan, Oh, maksudnya keluar gimana? keluar ke kakek. Oh ya tetap jajan mah tetap anak-anak, cuman ya berapa hari sekali baru keluar. Di rumah aja. Kemarin alhamdulillah dibeliin buku juga sama kamu kan, itu kepake banget lah. Jadi buat tambah-nambah kegiatan sama anak-anak, baca buku, main kayak gitu. Terus ada yang normal lagi nggak? Normal yang baru? Apa sih? Ya saat aku kerja gitu kan, kamu ngapain saat normal ini? Ya nggak ngapa-ngapain, biasa aja. Ya main sama anak-anak, baca buku, ngapain lagi? Tidur-tiduran, nonton drakor, gitu aja. Itu aja. Main itu jadi habis. Aku sebenarnya minta beli buku ini tuh udah lama banget, udah dari tahun lalu minta beli buku ini, buku buat anak-anak. Karena aku tahu banget buku ini tuh bagus banget, recommended banget karena isinya super lengkap. Jadi aku minta, tapi dari tahun lalu dan baru dikabulinnya kemarin. Baru nyampainya tuh beberapa hari ini aja lah. Ya kan butuh proses, nabung dulu. Oh iya, nabung. Kamu nabung ya? Nabung. Alhamdulillah. Jadi bukunya tuh WWP, Widya Wiyata Pertama sama CPD, Cakrawala Pengetahuan Dasar. Obrolan ini mengandung iklan. Nanti lah kita bahas ya buku itu ya. Nah teman-teman kalau misalkan mau kasih kita saran, kita mau bahas apa lagi nih berdua, boleh dong komennya di bawah. Satu aja. Enggak, seruan berdua ya. Kita lebih seru duet sama Bapak Ali, Bapak yang sudah terkenal. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Semoga kita bisa segera lepas dari jeratan COVID-19 ini. Amin. Menyongsong normal yang benar-benar normal. Amin. Nggak ada new-newan lagi. Nggak ada nyu lah, nggak ada. Coba normal, senormal-normalnya. Tapi cintaku selalu nyu kok buat kamu. Krek. Speechless. Nah untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku supaya channel aku semakin berkembang Dan bermanfaat tentunya. Oh iya, tentu Memberikan saja. manfaat. Insya Allah akan Jadi selalu kontennya memberikan harus manfaat. manfaat. Gitu ya. Gantengnya aku ya. Astagfirullahaladzim. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.